segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yes, thank you, Lord. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk Engkau murnikan lebih lagi Tuhan. Untuk setiap kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Shalom semuanya. Mana suaranya? Shalom. Haleluya. Ini kayaknya ada 1000 orang di sini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Siapa yang semangat? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita jabat tangan kiri dan kanan kita. Katakan shalom, selamat pagi. Kita menyapa kiri kanan kita. Haleluya. Oh.
baik? Yes. Di dalam hidup kita tentunya Tuhan sangat baik. Biar pagi hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan. Katakan Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, ku melompat bagimu. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku berlompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan baik saudara-saudara di dalam kehidupan kita tentunya. Dia selalu setia di sepanjang hidup kita. Amin. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. 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 Oh haleluya. Yeay. Haleluya. Yuk. Kita nyanyikan lagi satu pujian ini. Haleluya. Ku diberi kuasa.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan kuasa-Mu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari sekalian, kita mau masuk lebih dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau fokus hanya kepada Dia, karena Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dia yang sungguh baik. Bahkan di dalam setiap kita, mungkin seringkali kita mengecewakan Tuhan. Mungkin setiap kali kita sering melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun Tuhan selalu baik. Pengampunannya selalu ada di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan jemaat saja, ku mau memujimu,
hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh,
Yes, thank you, Lord. Yes, thank you. Yes, thank you. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, thank you, Lord. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the world Thy hand has made. I see the stars, I see the stars, I hear the rolling thunder, the power through the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Oh, then sings my
Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah, datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Pada nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di surga, di bumi seperti di surga. Haleluya. Oh, yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus. Hallelujah, Jesus. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih. Engkau Raja mulia, Engkau Raja mulia, Engkau Raja mulia. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami puja Engkau. Kau Tuhan yang layak terima semua pujian kami, semua penyembahan kami. Kau datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu Tuhan, mati di atas kayu salib untuk tebus hidup kami. Dengan darah-Mu yang mahal Kau beli hidup kami. Dan hidup kami telah lunas dibayar. Hari ini Tuhan kami ngerti bahwa hidup yang kami punya bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Buat ini Tuhan bukan sekedar jadi slogan, bukan sekedar jadi ucapan mulut kami, tapi jadi sesuatu yang sungguh-sungguh kami hidupi. Ketika kami katakan hidup kami bukan milik kami, maka bukan ego kami yang maju ke depan, bukan keinginan kami yang maju ke depan, bukan perasaan kami yang maju ke depan, bukan keinginan kami yang maju ke depan. Tapi kami mau tundukkan semuanya di bawah otoritas Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya ketika kami tundukkan diri kami di bawah otoritas Tuhan, baru Tuhan bisa berkuasa atas hidup kami. Dan baru Tuhan bisa berkuasa melalui hidup kami. Bahwa kerajaan-Mu tidak mungkin datang melalui hidup kami, kalau kerajaan-Mu tidak terlebih dahulu datang di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, semakin kami belajar tundukkan diri kami di bawah otoritas Tuhan,
Baru Tuhan bisa berkuasa, baru Tuhan bisa memerintah lebih lagi melalui hidup kami. Ajar kami Tuhan di tempat ini. Untuk bukan hanya ngerti kehendak Tuhan, tapi untuk menyerahkan hak kami, keinginan kami, diri kami di bawah otoritas Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya pagi ini Kau punya sesuatu yang khususnya Kau mau nyatakan buat setiap kami. Kami siap Tuhan duduk, buka hati kami lebar, izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami sambut firman buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi semua. Gimana kabar kita hari ini? Wow, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Hari ini saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan buat semua kita. Amin. Sebelum ke situ boleh saya undang Pastor Arif untuk ke depan. Yuk kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Silakan Pastor Arif. Thank you Pastor Dan. Yuk sebelum kita memberikan persembahan, saya akan memberikan landasan dari firman Tuhan. Lukas 21 ayat 1-4. Saya akan bacakan buat saudara, persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia, Yesus, berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara, kebenaran tentang persembahan ini diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ada satu prinsip yang saya mau tekankan di sini. Yang pertama, prinsip itu adalah sikap hati dalam memberi. Ketika Tuhan melihat orang kaya memberi, bukan berarti orang kaya nggak boleh memberi, semuanya memberi ya. Tetapi yang dipastikan di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, Tuhan melihat kualitas hati, bukan kuantitas materi. Seringkali dalam memberi kita berpikir, saya nggak punya banyak, saya kayaknya belum bisa memberi. Tetapi saya mau encourage, mendorong Bapak Ibu, setiap dari saudara bisa memberi. Karena Tuhan melihat kualitas hati, bukan sekedar kuantitas materi. Yang kedua, persembahan itu bentuk dari totalitas kita. Penyembahan kita kepada Tuhan. Janda yang miskin ini memberikan seluruh nafkahnya. Artinya seluruh pendapatannya. Dia gak tahu besok bisa makan atau tidak. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya. Jadi persembahan dia ini sebagai bentuk totalitas penyerahan diri. Ketika engkau merasa kurang, ketika engkau merasa enggak cukup, justru itu adalah waktu yang terbaik untuk menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dalam memberi itu bukan soal formalitas. Ya ini waktu persembahan, maka formalitasnya kita harus memberi. Bukan, tetapi ketulusan hati dalam memberi. Itu lebih penting dari sekedar formalitas. Makanya di Kingdom Embassy kita tidak edarkan kantong-kantong persembahan, tetapi berdasarkan ketulusan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memberikan dalam bentuk amplop atau mungkin dipersiapkan dalam bentuk transfer, dan itu dalam masa tersendiri ibadah saudara, bahkan waktu nanti pulang saudara bisa berdoa memberikan persembahan itu. Jadi persembahan itu adalah bentuk dari ketulusan hati kita, menyerahkan hati kita sepenuhnya. Dalam sikap seperti janda itu, kita mau memberi dan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah sumber hidupku. Tuhan, Engkau adalah sumber nafkahku. Engkau adalah sumber kekuatanku dan kesehatanku. Dalam sikap itu kita mau memberi. Ya, mari kita berdoa.
kita akan menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang memberi nafkah, Engkau adalah Allah yang memeliharakan kehidupan kami. Dan kami mau memberikan Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memberikan dengan penuh ucapan syukur, mengakui bahwa Engkau adalah sumber hidup kami. Bukan uang itu sendiri, tetapi Tuhan Yesus adalah pemelihara hidup kami. Berkati setiap kami yang memberkati dengan sikap hati yang tulus, pengorbanan, dan juga ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu bisa memberi lewat amplop yang ada di depan Bapak Ibu, atau juga lewat transfer, QRIS, dan kiranya Tuhan memberkati. Ada pengumuman? Wow ya. Nanti senior tanggal 21 Mei akan dilayani oleh Pastor Adi Nugroho Chandra. Ya, beliau juga sekarang menjadi sahabat dari komunitas kami. Sungguh bersyukur bahwa Tuhan mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk menjadi berkat di kaum senior. Next, ada? Oke. Kalau begitu sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya mau undang anak-anak untuk berjumpa dengan papa mamanya. Kita akan mendoakan anak-anak kita, mereka akan bergabung di Kids Church, mendengarkan firman Tuhan. Dan orang tua sebagai otoritas rohani yang Tuhan percayakan, mau mendoakan anak-anak. Saya mewakili setiap orang tua yang ada di tempat ini, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Mari kita arahkan tangan kita kepada generasi muda kita dan kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu sekali lagi, kami menyerahkan anak-anak kami. Buah kasih yang Tuhan sudah berikan dalam keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan mereka untuk mengenal Engkau lebih jauh, mengasihi Tuhan Yesus, mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa supaya firman Allah yang hidup itu akan tetap tinggal dalam hati dan pikiran mereka, menjagai kehidupan mereka, sehingga mereka akan tumbuh, berkembang dalam kekudusan, dalam kesucian firman Tuhan, dan mereka akan menjadi dampak buat kerajaan surga. Mereka akan menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya, buat kota dan bahkan bangsa ini. Sertai mereka Tuhan, dan pada saat mereka ada di Kids Church, kiranya Tuhan berbicara lewat firman yang disampaikan untuk mereka hari ini. Diberkatilah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap untuk menerima firman Tuhan? Siap? Yang siap katakan amin ya. Mari kita sambut ya Pastor Tanlina untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Buka hati kita untuk kebenaran Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom semuanya. Shalom. Oke, tunggu sebentar ya. Saya jadi oke. Pada hari tunggu sebentar dulu ya teman ya. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana pada pagi hari ini kami dapat duduk diam. Kami memilih bagian yang terbaik untuk mendengarkan di bawah kaki kayu salib-Mu, mendengarkan apapun yang menjadi kerinduan hati Bapa atas setiap kami. Berikan kami hati yang haus dan lapar seperti Maria, hati yang rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Jauhkanlah daripada kami hati seperti Marta yang begitu sibuk memikirkan segala hal yang perlu dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini kami rindu untuk kami dapat memiliki hati yang kosong, hati yang sungguh-sungguh haus untuk datang di hadapan Tuhan dan mau
mendengar apa yang jadi isi hati Bapa, mau mengenal pribadi Allah yang hidup dan mau mengerti apapun yang menjadi isi hati Tuhan, mau berjalan mengiring Yesus, belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan agar kehidupan kami yang sudah dibeli dan lunas harganya dibayar di kayu salib ini dapat menyenangkan hati Bapa di surga saja. Urapi anakmu dengan segala keterbatasannya. Biarlah di dalam waktu yang singkat ini firman Tuhan disampaikan. Engkau menyatakan isi hatimu. Roh Kudus, engkau hadir bekerja di tempat ini. Menyentuh hati kami dan mengubahkan kehidupan kami. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami dapat menerima hati yang baru. Hati Bapa surgawi sendiri. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, kita akan berkata amin. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada bulan Mei ini kita memasuki, kalau di pertandingan maraton ya ibaratnya, kita nih memasuki pertengahan. Jadi kita nih sudah pertengahan mau menuju setengah putaran terakhir. Bulan Mei ini adalah bulan-bulan di mana aduh kok rasanya kita udah dari bulan Januari, Februari, Maret, April rutin, terus kita mengalami ada banyak badai, ada begitu banyak pergumulan dan sepertinya tuh rasanya tuh kita tuh sudah di tengah perjalanan. Kayaknya tuh kita seakan-akan kalau nggak benar-benar ngerti tujuannya kemana saya berlari, itu sangat rawan sekali buat kita bisa terhilang di tengah perjalanan kita bersama Yesus. Bulan Mei ini saya percaya bukan kebetulan ketika di minggu pertama firman Tuhan yang disampaikan adalah bagaimana supaya kita bisa menghadapi kekecewaan. Bagaimana Daud memfokuskan matanya, mengarahkan pandangannya hanya kepada Yesus. Bagaimana ia terus memberikan yang terbaik. Dia melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Lalu kemudian minggu berikutnya Pastor Daniel sharing di tempat ini. Bagaimana supaya kita orang-orang yang sudah dibeli, harganya lunas, dibayar di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita menerima mandat. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita pergi dan menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan hari ini secara spesifik Tuhan taruh di dalam hati saya bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah badai kehidupan yang kita hadapi melalui pengampunan yang kita lakukan. Bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan menangani konflik dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara dunia. Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Di mana kita manusia saling menyakiti dan disakiti adalah sebagai sesuatu kewajaran dan kenormalan. Jika kita saling menyakiti, kita hidup, kita mengalami ketersinggungan, kita mengalami ada begitu banyak hal yang gak enak di dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang membuat kita bisa terluka. Apa saja Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah adanya ekspektasi, harapan. Seharusnya kamu begini dong, kamu itu kan pemimpin. Kamu ini kan orang yang udah banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Harusnya begini dong, harusnya begitu dong. Ada ekspektasi.
ada harapan yang tidak dipenuhi. Dan ini berasal dari perbedaan latar belakang. Ada perbedaan pola asuh, ada nilai-nilai yang kita pegang. Kok kamu begitu sih? Kok kamu begini? Ada begitu banyak budaya-budaya. Saya ingat sekali waktu itu ketika saya masih di youth, kurang lebih ibadah ya. Lalu kemudian teman saya waktu itu padahal orang Batak ya, dari suku Medan gitu, Sumatera Utara, dia juga ngomongnya kan keras ya. Terus kemudian dia bilang begini, Tanlina ini tidak sopan, kurang ajar kalau ngomong sama orang tuanya. Dia bilang seperti itu. Ih, saya kaget sekali. Terus udah gitu dia bilang gini, iya kakak bisa bilang seperti itu karena kakak pernah lihat waktu adek ngomong di telepon sama mamanya adek. Adek teriak-teriak ngomongnya. Waduh, waktu itu saya juga bingung ya mau ngomong apa. Saya mengerti dan waktu itu saya mencoba diam, menenangkan diri. Dalam hati itu sebenarnya saya juga pengen menjelaskan gitu. Kakak tahu gak sih mama saya itu gendang telinganya pecah. Mama saya ini budek, kupingnya gak kedengeran. Jadi kalau apalagi ngomong di telepon, ngomong hadap-hadapan aja dia gak ngerti, dia gak kedengeran. Harus baca gerak bibir saya, apalagi ngomong di telepon Kak. Dan ada perbedaan ekspektasi, saya paham maksudnya beliau adalah Tanlina kamu kan pemimpin di youth, harusnya kamu menjadi teladan buat adik-adik yang lain. Mana sopan bicara kepada orang tua tuh teriak-teriak. Menurut beliau saya tuh teriak-teriak karena waktu ngomong di telepon itu memang saya harus ngomongnya dengan suara yang kenceng. Dan ada perbedaan, ada ekspektasi yang buat beliau itu tidak dipenuhi. Maksudnya baik, tapi waktu dia menyampaikan, saya ingat waktu itu saya merasa begitu terluka. Saya merasa diserang, merasa tidak diberi kesempatan dulu untuk bertanya, menjelaskan, tapi langsung dihakimi, langsung dilabel sebagai anak yang kurang ajar dan tidak sopan. Nah, hal-hal demikian itu membuat kita terluka, ekspektasi yang tidak dipenuhi. Lalu kemudian adanya kurang komunikasi yang efektif, jadi salah paham. Seperti yang barusan saya ceritakan. Salah paham ini akan berkembang menjadi konflik kalau tidak dibereskan. Kalau tidak ada klarifikasi, salah satu pihak datang merendahkan diri, lalu kemudian bercerita ya, Kak saya minta maaf. Waktu itu saya ingat banget, saya datang sama kakak ini, saya bilang, Kak saya minta maaf. Saya mau ini Kak, saya bingung waktu itu mau ngomong apa. Jadi waktu itu saya ingat sekali, saya cuman minta maaf. Saya bilang, Kak, mama saya gendang telinganya tidak kedengaran, Kak. Bukan maksud hati saya kurang ajar, tapi jika sikap perkataan saya waktu itu, thank you Bu Gem, dianggap sebagai hal yang tidak menjadi teladan, saya minta maaf Kak, saya salah. Dan waktu saya menjelaskan demikian, saya ingat kakak ini, oh begitu Tanlina. Oh kalau gitu kakak minta maaf, kakak salah. Jadi kalau tidak adanya komunikasi akan membuat miskomunikasi ini berkembang menjadi konflik yang tidak terselesaikan. Akan ada label-label yang tertancap di kepala masing-masing. Buat saya merasa dihakimi. Kakak tidak mau mendengar, kakak tidak mengerti. Tapi buat dia, Tanlina, kamu anak kurang ajar, kamu tidak sopan kepada orang tuamu. Nah, hal-hal demikian begitu kelihatan sepele, sederhana, tapi bisa membuat orang terluka. Lalu kemudian kenapa sih kita bisa terluka? Ada luka masa lalu, ada trauma inner child yang terluka yang membuat kita bisa
memicu reaksi yang lebay, yang berlebihan gitu. Kok kayaknya biasa aja dong ya. Tapi kayaknya itu sesuatu yang begitu menyinggung, begitu membuat terluka. Jadi satu kali Bapak Ibu Saudara, saya pernah berhadapan dengan orang yang begini ya. Diberi masukan. Ceritanya diberi masukan nih. Jadi saya bersama guru saya waktu itu ya. Terus kita menghadapi orang tua. Kebayang ya, kita kasih tahu nih kondisinya. Anaknya di kelas suka bengong, suka hilang di tengah pelajaran. Kan maksudnya baik ya. Lalu kemudian saya ingat nih, suami istri ini sepertinya tidak terima. Lalu kemudian malah menuduh, kesannya ibu sih, Miss nggak bisa ngajar. Wah, saya ingat waktu itu ya. Baru pertama kali tuh saya nemenin, itu guru saya gemeteran. Gemeteran. Dia berusaha mengendalikan dirinya loh. Dia sampai gemeteran begitu. Saya kaget. Saya ingat waktu itu ya, saya duduk, saya pegang tangannya. Saya tenangkan. Dalam hati saya ngeri banget ya. Dia sampai gemeteran. Itu ya, dia sampai dia nunduk, badannya shaking, gemeter. Dia begitu marah sekali ya. Wah, dia sampai kehilangan kata-kata. Dia sampai gak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu saya ingat banget, ya udah kita selesaikan pertemuan itu, kita berdoa buat anaknya, terus saya rilis orang tua itu. Itu guru saya kemudian langsung melotot lihat ke saya gak terima. Waduh, dia marah. Terus udah gitu dia gebrak meja. Dia bilang saya tidak terima diperlakukan demikian. Saya tidak salah. Waduh, padahal kan itu sesuatu yang ketika kita menyampaikan kepada orang tua mengenai kondisi anaknya. Karena kita ini pendidik. Kita perlu bergandengan tangan bersama dengan orang tua di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Jadi ibaratnya nih suami istri lagi cerita. Kalau ada satu pihak belum bisa menerima, ya udah. Yang penting bagian kita sudah menyampaikan terlebih dahulu. Waduh, waktu itu dia sampai begitu kecewa. Dia merasa begitu gagal. Saya ingat kemudian dia masih gak bisa tidur, dia kirim pesen saya malam-malam, besokannya kirim lagi, dia mau bunuh diri. Waduh, dalam hati saya kok padahal muridnya bukan cuma satu, ada banyak di dalam kelas tersebut ya. Kok begini amat? Nah, di situ Bapak Ibu Saudara, saya mengerti. Ketika kemudian guru saya ini cerita, ada banyak hal dia tidak merasa diterima di tengah keluarganya. Ada luka masa lalu di mana dia selalu menjadi korban. Selalu disalahkan terus menerus. Selalu jadi kambing hitam yang membuat dia muak, dia capek dipersalahkan lagi. Sehingga pada akhirnya dia merasa dia selalu jadi korban di mana-mana. Di keluarga suaminya dia selalu jadi korban. Di rumahnya sendiri dia selalu jadi korban. Apalagi sekarang bekerja di sekolah, dia tidak mau, dia tidak rela jadi korban. Jadi trauma luka yang belum sembuh itu bisa memicu reaksi yang berlebihan. Orang yang terluka, hurt people, hurt others. Orang yang terluka dia pasti melukai orang-orang lain di sekitarnya baik secara sadar atau tidak disadari. Kenapa sih kita bisa terluka? Karena kita juga bisa mengalami pengkhianatan oleh orang yang kita percaya. Sehingga respon kita bukannya menerima masukan nasihat dengan baik, tapi ala-ala malah merasa diserang, dihianati. Kamu sahabat terdekat saya, kamu orang yang paling saya percaya. Kejam sekali kamu tusuk saya dari belakang. Padahal maksudnya temennya ini mau memberikan nasihat.
masukan yang membangun. Lalu kemudian ada ego, ada gengsi yang membuat kita merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari kisah hidup seorang yang begitu kontroversial. Siapakah beliau? Kita mau belajar dari kisah hidup seorang panglima tentara Daud yang begitu brilian, begitu hebat, begitu loyal, begitu setia, baik kepada raja dan bangsanya, tetapi juga sekaligus menyimpan ada rahasia kelam, ada sisi kegelapan di dalam hatinya yang pada akhirnya membawa awal yang baik menjadi sebuah akhir kehidupan yang begitu tragis. Kita mau baca mengenai dendam yang tidak selesai. Kisah Yoab bin Zeruya. Ini adalah salah satu studi karakter di dalam firman Tuhan yang paling kompleks ya. 2 Samuel 2 ayat 17 sampai 23. Ini akan menceritakan bagaimana seorang panglima perang Daud yang begitu hebat, begitu setia, namun memiliki sisi gelap yang juga sangat fatal. Ketidakmampuan untuk mengampuni dan cenderung membalas dendam. Pada hari itu pertempuran sangat hebat. Nah, ini kurang lebih awal kejatuhan daripada Panglima Yoab. Itu dimulai pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Zeruya yakni Yoab, Abisai dan Asael ada di sana di tengah pertempuran tersebut. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael itu mengejar Abner karena Abner itu musuh, dia panglimanya Saul. Dan Asael itu mengejar Abner, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri di dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya. Sehingga tombak itu menembus belakangnya dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Jadi awal daripada kejatuhan Yoab dimulai ketika di dalam perang Asael adiknya, salah seorang, dia pelari yang begitu cepat seperti kijang, itu membuntuti Abner, panglima musuh. Di dalam peperangan Abner itu sudah berkali-kali memperingatkan, "Udah jangan kejar aku." Bayangin di dalam kondisi situasi peperangan. Berkali-kali diperingatkan, jangan. Sampai terakhir dikatakan bahwa ketika Asael menolak berhenti, Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Abner itu menusuk, itu dia kayak mau nakutin Asael itu with the back of the spears. Bukan dengan bagian ujung lancip tombak yang pasti membunuh musuhnya. Bukan. Ini kayak orang mau nakutin anjing, dia pakai gagangnya, belakangnya. The back of the spears. Bukan bagian yang tajam,
Bapak Ibu Saudara, Abner itu nggak mau membunuh Asael karena dia begitu respect dengan Yoab, panglimanya Daud. Lalu kemudian, tapi saking begitu cepatnya Asael berlari Bapak Ibu Saudara, sampai bahkan belakang tombak itu aja nancep. Karena Asael juga mungkin udah gak bisa ngerem. Jadi ketika dipukulkan dia ketuncep, dia ketusuk dan itu membuat pada akhirnya dia mati. Dan di situ Yoab menyimpan dendam. Dia gak mampu untuk bisa mengampuni Abner. Bagaimanapun ceritanya dia gak terima. Dia gak terima. Dia tutup matanya, dia gak peduli itu di dalam peperangan, pasti ada korban, pasti ada yang mati. Dia gak mau tahu, Abner sudah memperingatkan adiknya berkali-kali, pokoknya dia gak mau tahu. Dan dia pun tidak mau peduli ketika dia lihat, memang ujung belakang tombak itulah yang menancap di bagian badan adiknya. Pokoknya dia tidak mau mengampuni. Dan ini menjadi awal daripada kejatuhan seorang Yoab yang begitu perkasa. Lalu kemudian pada akhirnya ketidakmampuan Yoab untuk mengampuni membuat dia jadi mengalami problema emosional yang lebih besar lagi. Dia gak mampu mengelola kemarahannya. Dan dia tidak mampu untuk mengampuni. Sehingga membuat dia menjadi orang yang main hakim sendiri. Dia berpikir dia orang tangan kanannya Daud. Dia orang yang paling tahu. Bahkan dia merasa dia lebih tahu daripada Raja Daud sendiri. Dia menjadi begitu sok tahu dan merasa kekuatan militer yang dimilikinya memberi dia hak. Bahkan untuk bisa melangkahi otoritas raja. Apa yang terjadi berikutnya? 2 Samuel 2 ayat 17 sampai 23. Nah, ini yang pertama dilakukannya ketika dendamnya tidak selesai. Ketika dia tidak mampu untuk mengampuni. 2 Samuel 2 ayat 17 sampai 23. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang. Jadi ini situasi damai. Mereka sudah selesai berperang. Diberitahukan kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Suasana damai. Tapi hati yang tidak mampu mengampuni, yang dipenuhi dengan dendam dan kemarahan ini gak terima. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner? Apakah engkau nggak kenal Abner bin Ner itu? Dia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Hati yang panas, pikirannya panas, semuanya negatif, semuanya salah karena hatinya sudah salah. Lalu kemudian sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar. Dengan tipu muslihat ya, dia bawa Abner sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu seakan-akan hendak berbicara dengan dia. Dia sudah merencanakan dengan diam-diam, kemudian ditikamnya lah dia di sana pada perutnya sehingga mati. Membalas darah Asael adiknya. Dendam yang tidak diselesaikan akan membawa hati yang keras. Yang membuat pada akhirnya Yoab banyak melakukan kekejaman di dalam kehidupannya. Lalu kemudian itu ternyata bukan akhir, tetapi ada lagi. Ketika dia melanggar perintah dan otoritas raja, lalu kemudian Yoab melakukan pembunuhan terhadap
Amasa. Ketika Daud mengangkat Amasa sebagai panglima untuk menggantikan Yoab. Karena Daud melihat Yoab tidak lagi bisa dipercaya. Seberapa hebatnya pun dia, kalau dia tidak mau tunduk kepada perintah raja, maka lama-lama Daud merasa tidak aman kepada Yoab. Dia melihat Yoab ini berubah. Lalu ketika Daud mengangkat Amasa sebagai panglima menggantikannya, Yoab enggak terima. Yoab kembali membunuh Amasa dengan cara yang licin. Dia melakukan pembunuhan berencana berikutnya, yaitu ketika dia berpura-pura menciumnya, padahal pada akhirnya dia menikamnya kembali. Dan yang pada puncaknya yang dilakukan Yoab adalah membunuh Absalom, anak Daud. Di mana padahal Raja Daud sendiri sudah memberikan perintah. Siapapun yang melihat anak muda itu, sayangkanlah nyawanya. Jangan ada yang berani menyentuh daripada sehelai rambutnya. Meskipun Daud begitu tegas memerintahkan agar Absalom anaknya dibiarkan hidup. Tapi apa yang terjadi? Yoab yang berpikir bahwa saya lebih tahu dari Raja Daud. Dia memberontak dan dia menikamnya. Bahkan ketika dia menyuruh prajurit-prajurit ajudan-ajudannya. Mereka yang juga mendengar perintah Daud gak berani menyentuh anak raja. Tapi hanya Yoab yang berani memberontak melawan titah raja dan menikamnya di atas pohon terbantin. Jadi ternyata ketika dendam itu tidak diselesaikan, itu akan membawa akhir yang tragis. Dan pada akhirnya kegagalan Yoab bertobat, berbalik dari jalannya yang salah, membuat dia menuai apa yang dia tabur. 1 Raja-Raja 2 ayat 29 sampai 34 dikatakan, kemudian diberitahukanlah kepada Salomo. Ini kisah hidupnya ya, bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Untuk pertama kalinya Yoab datang berlari ke rumah Tuhan. Yoab yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, berdiri di penghujung hidupnya di dalam ketakutan. Karena Yoab tahu bahwa pada akhirnya dia akan menuai semua yang sudah ditaburnya. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja. Keluarlah, jawabnya. Tidak, sebab disinilah aku mau mati, jawab Yoab. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja. Katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri. Karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian ia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Dendam yang dipelihara pada akhirnya akan merusak karakter. Dan bukan cuma karakter yang dirusak, tapi menghancurkan masa depan sendiri.
Daud pada akhir hayatnya memberi wasiat kepada Salomo untuk tidak membiarkan Yoab mati dengan tenang. Karena darah orang tidak bersalah yang sudah ditumpahkannya, yaitu Abner dan Amasa. Bahkan ketika Yoab melarikan diri ke rumah Tuhan dan memegang tanduk-tanduk mezbah, Yoab berharap perlindungan Tuhan ada. Dia mau mendapatkan perlindungan suci. Namun karena dosa pembunuhan berencana yang dilakukannya, bahkan tempat kudus sekalipun tidak dapat melindunginya. Yoab mati sebagai seorang pemberontak dan menuai segala hal yang dia tabur selama kehidupannya. Jadi ternyata ketika kita mau menyelesaikan konflik dengan caranya Tuhan, itu pastinya berbeda dengan cara-cara manusia. Cara Tuhan itu pasti berfokus kepada rekonsiliasi, berfokus kepada pemulihan hubungan. Lalu cara Tuhan itu pasti menggunakan kasih dan kerendahan hati. Beda, bukannya menggunakan kemarahan dan saling menyerang seperti di hukum rimba, di mana yang buas, yang kuat menang. Beda, tidak seperti itu. Tapi dunia terus berusaha menipu kita, menanamkan kebohongan-kebohongan yang kita percayai bahwa kalau mau menyelesaikan konflik harus dengan cara dunia. Fokusnya kemenangan, pokoknya harus menang. Caranya bagaimana? Menang pokoknya. Menghalalkan segala cara. Lalu menggunakan kemarahan dan serangan. Udah kalau dia gak bisa kerjasama, udah kita hindarin aja. Atau kita putus sekalian. Itu cara-cara dunia. Berbeda dengan cara Tuhan. Cara Tuhan berfokus kepada rekonsiliasi hubungan. Karena Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Karenanya perlu kasih dan kerendahan hati. Dan kita menjadi saksi Yesus membawa damai. Ketika kita memulihkan jalinan kasih ilahi. Karenanya ada 4 pondasi utama ketika kita hendak menangani konflik dengan caranya Tuhan. Untuk kita menjadi saksi Kristus melalui pengampunan, kita harus menjadi proaktif. Proaktif tidak menunggu, tetapi mengambil inisiatif untuk memulai perdamaian. Yang kedua, kerendahan hati. Diperlukan kerendahan hati untuk kita berani datang kepada Tuhan, akui kelemahan kita. Sebelum kita menilai orang lain, kita belajar untuk introspeksi dulu diri kita. Lalu belajar untuk mendengar. Memahami hati orang lain dengan empati yang dalam. Mendengar bukan untuk membalas, mencari-cari salah ngomongnya di mana, bukan. Tapi untuk kita mengerti. Dan yang terakhir adalah memaafkan. Ini adalah 4 pondasi utama yang Tuhan mau kita lakukan ketika kita menyelesaikan konflik. Nah, di dalam slide PowerPoint berikut kita akan belajar mengenai apa itu proaktif, mengambil langkah pertama. Di dalam Markus 11 ayat 25, ini menjadi ayat yang selalu menegur, menguatkan dan sekaligus mengingatkan saya untuk terus-menerus menjaga hati di hadapan Tuhan. Dan jika, Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi Yesus menegaskan di dalam Markus 11 ayat 25 ini bahwa pengampunan dari Allah itu berkaitan begitu erat dengan kesediaan kita untuk mengampuni orang lain yang juga bersalah kepada kita.
Kenapa demikian? Karena doa itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Dan yang pasti hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu ketika kita menyimpan ada dendam yang belum kita selesaikan. Karena ketidakmampuan kita untuk mengampuni itu menjadi seperti ada yang menyumbat pipa air, sehingga pipa air ini tidak dapat mengalir dengan bebas dan lega seperti dahulu. Saat kita menolak untuk mengampuni, hati kita menjadi keras. Dan doa yang keluar dari hati yang keras tentunya tidak bisa se-align, tidak sepadan. Dia tidak selaras dengan isi hati Bapa yang begitu lembut dan penuh kasih. Sehingga pada akhirnya ketika kita mengampuni, kita belajar untuk mengikuti keteladanan Yesus yang sudah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Kita yang tidak layak ini sudah diperdamaikan dengannya. Sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa yang terhambat itu bukan karena Allah tidak berkuasa, tetapi karena hati yang keras, yang tidak taat. Jadi karenanya kita mau belajar untuk terus memiliki kerendahan hati. Di dalam Filipi 2 ayat 3, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Belajar untuk memiliki kerendahan hati, kerelaan untuk Tuhan proses, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan sekalipun sakit rasanya. Tapi terus kita latih otot-otot rohani kita. Dan kita belajar untuk seperti di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5. Belajar untuk melihat bahwa ada balok di mata saya sendiri. Sebelum saya bisa melihat hal-hal kecil selumbar di mata saudara kita. Belajar untuk kita melihat ke dalam dulu. Kalau satu tangan nunjuk, saya ingat satu tangan nunjuk itu tuh ada 4 yang terarah tuh ke dalam. Jadi kita benar-benar harus introspeksi. Pastikan sebelum kita nunjuk, kita pastikan dulu nih hati kita benar di hadapan Tuhan. Lalu mendengarkan. Yakobus 1 ayat 19, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Mendengar untuk mengerti, bukan mendengar untuk membalas. Beri perhatian penuh tanpa gangguan. Validasi perasaan mereka meskipun kita juga tidak setuju. Tapi ayo kita belajar untuk mendengar. Dan yang terakhir, mengampuni. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Pengampunan bukanlah sebuah perasaan, melainkan sebuah keputusan untuk tidak lagi menuntut balas. Bagaimana cara kita mengampuni? Saya ingat ketika pada hari Rabu kemarin, hari Selasa kemarin ya, minggu ini, waktu itu anak saya yang paling kecil itu ada les Mandarin. Saya udah bilang nih dari kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya, nanti ada les Mandarin ya, jangan lupa hari Selasa sore. Udah nih ya, udah diingetin. Terus pas hari hanya, Lausianya udah datang duduk di depan dia. Terus saya tanya, mana bahan-bahannya, mana buku pelajarannya, mana materi buat ujiannya. Terus anak saya diem. Terus dia diem, saya tahu nih, wah pasti ketinggalan nih di sekolah. Aduh
Saya kesel banget ya. Bener-bener saya pikir udah mahal, gurunya datang, waktunya terbatas, ini detik-detik tik 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 tik. Aduh, saya tuh bener-bener kesel banget. Saya udah ngomong, saya udah ingetin, aduh. Dan waktu itu ya, saking keselnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa menahan diri saya untuk tidak menjewer anak saya. Saya jewer dia di depan Lausche-nya. Terus saya kasih dia tisu. Nih, saya bilang buat lap air matanya. Kesel bener-bener. Waktu itu saya tahu saya tidak ngapain lakukan itu gitu. Itu materinya tetap udah ketinggalan. Mendingan kamu lakukan sesuatu untuk kamu bisa gimana kek minta ke ibu-ibu yang lain, teman-temannya, tanya ke gurunya, cari solusi. Mau melampiaskan kemarahan, kekesalan ke anak juga nggak akan membawa kebaikan apapun, nggak akan ada solusinya. Aduh, waktu itu saya kesel banget dan waktu itu saya berdoa, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan kasih saya hikmat, ketenangan, terus saya kontak tuh di grup ibu-ibu satu kelasnya. Terus saya sempat tanya juga ke Lausche-nya. Sampai waktu situasi begitu ya, saya sampai kepikiran gini, waduh mana ada yang mau kasih. Karena kan ini semua sepertinya kompetisi. Wah, pikiran-pikiran negatif itu muncul karena hatinya sudah salah. Wah, waktu itu saya semakin sadar. Ini karena hatinya udah salah, kacamatanya semuanya jadi salah. Saya ingat dalam kemarahan itu saya bilang, udah dia kamu pergi deh balik lagi ke sekolah. Ambil lagi materinya. Waduh, suami saya ikut jadi korban juga. Kayak semuanya kecipratan gitu ya. Kayaknya kalau belum semua kena, munceratan emosi saya tuh kayak belum puas gitu. Sampai Lausche-nya bilang, udah mami gak apa-apa. Nih saya juga coba tanya ke Lausche yang lain. Yang juga ngelesin anak-anak di sekolah yang sama. Sampai Lausche-nya bilang seperti itu. Lalu kemudian saya juga cari, terus bener Lausche yang ngajar bales. Ini loh ada bahannya. Waktu itu saya ingat. Saya tuh begitu kesel, terus saya duduk. Terus udah gitu pas malam hari itu saya tahu saya tuh mesti datang sama Tuhan. Saya tahu saya mesti akui perasaan saya. Tapi saya perlu waktu untuk saya bisa menenangkan hati saya. Saya tahu nih saya harus minta maaf sama Tuhan. Saya tahu nih ada luka masa lalu yang masih men-trigger ya. Men-trigger saya nih sehingga saya nih jadi beresponnya demikian. Saya tahu ada hal yang perlu dibereskan. Karena ketimbang untuk mengubah situasi saya, Tuhan tuh lebih pengen tuh ubah hati saya. Saya tahu kalau mau ubah situasi saya semudah membalik telapak tangan. Tangan Tuhan tuh gak kurang panjang. Tapi saya tahu Tuhan tuh pengen berurusan sama hati saya. Karena hati ini adalah aset utama saya untuk mengalami perjumpaan dengan Bapa. Karena ketika saya berjumpa dengan Bapa, hal pertama yang terjadi adalah Dia menyentuh hati saya dan mengubah hidup saya. Lalu kemudian saya ingat ketika saya merasa siap, terobosan itu dimulai ketika kita merendahkan hati kita dan kita datang dengan segala diri kita apa adanya di hadapan Tuhan, jujur dan mengakui dosa dan pergumulan kita. Waktu itu saya mulai mempraktekkan cara-cara pengampunan ini. Saya mengakui rasa sakit hati saya, luka, saya sebel, saya kesel. Perasaan yang muncul apa? Perasaan gak didengerin. Gimana sih? Saya udah ngomong gak didengerin. Iya saya ngerti dia memang anak kecil baru umur 8 tahun. Jangan dibandingin sama saya. Tapi kok dia gak mendengar saya. Dan ketika saya jujur di hadapan Tuhan. Saya berdoa Tuhan Roh Kudus mampukan saya, lembutkan hati saya untuk saya bisa mengampuni. Lalu kemudian saya juga kembali Tuhan pulihkan. Iya perasaan kamu gak didengar. Ada memori-memori dari inner child yang memang Tuhan terus pulihkan. Karena pemulihan itu terus menerus. Dan waktu itu saya ingat sekali Tuhan memulihkan hati saya. Oh ya Tuhan ingetin lagi nih. Oh ya perasaan tidak didengar. Perasaan tidak didengar membuat saya merasa ditolak. Merasa gagal. Merasa tuh lihat tuh.
Gak didengerin, jadi gagal kan tuh. Pas ngeles gak ada bahannya, wah gitu. Jadi semuanya campur aduk. Lalu kemudian saya datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong saya. Lalu kemudian saya kembali berfokus kepada kayu salib. Bagaimana kita yang tidak layak ini sudah diampuni. Dengan harga yang begitu mahal. Dengan nyawa Yesus sendiri yang terpaku di kayu salib. Saya yang tidak layak menerima pengampunan ini sudah diampuni. Sehingga saya gak bisa punya alasan untuk tidak mengampuni baik diri saya sendiri. Saya gak punya alasan untuk gak mengampuni anak saya. Atau bahkan mengampuni semua situasi yang terjadi. Putuskan untuk mengampuni. Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit di hati kita dan membalut luka hati kita. Mazmur 147 ayat 3. Ingat terus bahwa kita tidak layak, tapi karena kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita. Terobosan membawa transformasi. Transformasi adalah luka yang menyakitkan berubah menjadi sebuah kesaksian indah tentang kasih Tuhan yang memulihkan. Lalu kemudian apa yang saya lakukan, saya ingat waktu itu anak saya selesai les udah keburu tidur. Terus saya sempat baca dia tulis gitu ya, dia tulis di diarinya, dia bilang gini, today dia bilang, today dia nggak pakai bahasa Inggris ya, saya translate aja, dia bilang gini, hari ini mama marah-marah karena I forgot to bring my Mandarin, dia bilang gitu. Mama marah nih, saya lupa bawa Mandarin. Mama lupa bahwa saya udah berjuang begitu keras. Kemarin kuis saya dapat 47 dari 50. Maksudnya 47 jawaban benar dari 50 soal. Tapi mama lupa karena mama ingetnya cuman Joy gak bawa buku Mandarinnya. Lalu kemudian besok paginya saya ingat ya, saya minta maaf sama anak saya ini. Saya bilang, Joy mama minta maaf. Dan saya peluk dia, terus saya bilang, Joy doain mama. Mama juga perlu nih dipulihkan, ada banyak luka juga yang kadang-kadang tuh jadi memicu. Dan mama mau terus dipulihkan terus menerus. Berjalan bersama Yesus, belajar dari Yesus dan berubah menjadi serupa dengan Yesus. Dan bukan cuma sama anak saya bahkan minta maaf sama guru les Mandarinnya. Yang dimana di depan dia saya jewer anak saya. Saya bilang, Laushe, so sorry, saya minta maaf, saya jewer anak saya kesel banget di depan Laushe. Saya minta maaf karena saya tidak menjadi teladan buat Laushe dalam kasih dan pengampunan. Dan itu memerdekakan sekali ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya memaafkan itu bukanlah melupakan, terus jadi lupa ingatan, amnesia. Tetapi memaafkan adalah kita bisa mengingat tetapi tanpa ada rasa sakit. Pengampunan bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain. Tapi kita melakukannya tuh untuk diri kita sendiri. Agar kita bisa sembuh dan melanjutkan hidup. Ini slide yang kedua terakhir, langkah praktis untuk kita melakukan rekonsiliasi, pemulihan hubungan Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata hubungan yang begitu dalam, dekat dengan Tuhan tidak serta-merta menjadikan hubungan kita sama orang lain juga jadi baik. Enggak, masalahnya enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita dilukai, ketika terjadi miskomunikasi, maka bagaimana langkah yang dapat kita lakukan untuk kita dapat memperbaiki hubungan yang ada. Yang pertama tentu saja kita berdoa. Kita perlu cari hikmat Tuhan. Kita perlu menenangkan hati kita sebelum kita berbicara. Kita perlu datang sungguh-sungguh, jujur dan mengakui dulu hati kita, pergumulan kita. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Lalu kemudian baru kita atur waktu untuk berbicara, menegur, empat mata. Dan yang pasti kita berbicara dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Lalu tahap yang ketiga, jika memang dirasa begitu sulit
Kita perlu ada bantuan orang ketiga mediator, ada pemimpin rohani, ada saksi, sahabat mungkin yang bisa membantu kita. Boleh, itu tahap berikutnya untuk mencapai restorasi, yaitu membangun kembali kepercayaan dari jalinan kasih yang sempat rusak sebelumnya. Dan pada akhirnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita pada hari ini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita memilih untuk kita saling mengasihi dengan tulus, seperti Kristus telah mengasihi kita sampai kesudahannya. Mari kita mau pejamkan mata kita mau tundukkan kepala kita mau datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau memeriksa hati kita sebelum kita berdoa. Apakah masih ada orang yang belum kita ampuni? Hari ini kita mau mengambil sebuah langkah yang nyata, yaitu kita mau berdoa. Kita mau melepaskan pengampunan di dalam hati kepada orang yang menyakiti hati kita. Dan kita mau memulihkan hubungan kita di hadapan Tuhan. Ingat kasih Kristus di kayu salib yang telah melayakkan setiap kita yang tidak layak ini di hadapan Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Jangan biarkan ketidaktaatan kita di dalam hal pengampunan membuat doa kita pada akhirnya kehilangan kuasa. Sebab doa yang berkuasa lahir dari hati yang bersih. Ayo kita terus belajar mengampuni supaya jangan doa kita menjadi terhambat dan kita bisa mengalami jawaban doa yang nyata. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu memerdekakan. Bagaimana kami bisa menjadi saksi Yesus melalui pengampunan. Kami mengerti bahwa kami hidup di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, di mana ada begitu banyak orang saling menyakiti. Dan kami pun merasa disakiti dan bahkan kami tanpa atau dengan kesadaran telah menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Tapi hari ini kami mau menyadari kebenaran firman Tuhan ini. Kami tidak mau memiliki hati yang keras, hati yang tidak mau mengampuni. Karena doa yang keluar dari hati yang keras tidak selaras dengan hati Bapa yang begitu lembut dan penuh dengan kasih dan pengampunan. Ingatkan kami terus keteladanan Yesus di kayu salib. Sebab sikap inilah yang membuat doa kami menjadi penuh kuasa. Jangan biarkan doa kami terhambat. Kami tahu bahwa ketika seakan-akan doa kami tidak terjawab, bukan karena Tuhan tidak mampu, tapi seringkali karena hati kami yang tidak taat, karena kami masih menyimpan dendam, kami tidak mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Biarlah pada hari ini kami mau terus datang dan meminta Roh Kudus untuk mengingatkan kami. Mengingatkan kami terus menerus jika ada orang yang telah melukai hati kami. Jika ada dosa-dosa yang perlu kami akui di hadapan Tuhan. Biar hari ini dengan kerendahan hati Tuhan beri kami kekuatan untuk kami jujur datang dan mengakui segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Pengampunanmu
Tuhan, padamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur, terima kasih Tuhan, dari barat Engkau membuang dosa. Terima kasih Tuhan, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yes Tuhan. Hari ini biarlah di dalam waktu yang singkat, kita membiarkan Roh Kudus bekerja dan mengingatkan kita jika ada orang-orang yang belum kita ampuni, orang-orang yang menyakiti hati kita. Mungkin mereka melakukannya dengan sengaja atau bahkan tidak dengan sengaja, dengan sadar ataupun tidak sadar. Tapi hari ini bagian kita ketika kita mau menjadi saksi Yesus adalah melepaskan pengampunan. Menjadi orang-orang yang membawa damai. Dan membiarkan kasih Yesus nyata bahkan di tengah segala ketidakberdayaan kita. Bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak mencari orang yang sempurna. Tapi bahkan di tengah segala ketidaksempurnaan kami, Tuhan memilih dan memanggil kami. Tuhan memampukan kami. Orang-orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang terus berjuang, komitmen untuk memberikan yang terbaik sampai pada kesudahannya. Kami mau terus melepaskan pengampunan, menjadi saksi Kristus. Untuk kami dapat menangani konflik dengan cara-cara Tuhan. Tuhan, kami tahu kami juga memiliki ada begitu banyak hal di dalam hati kami. Ada begitu banyak luka juga yang kami miliki. Tapi kami sungguh berdoa, kami mau membiarkan Tuhan datang dan beracara di dalam hati kami. Karena ketika kami memanggil nama-Mu, Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan sakit di dalam hati kami dan membalut luka-luka kami. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Sebagaimana sejauh timur dari barat Engkau sudah membuang dosa kami. Dan Engkau tidak mengingat setiap pelanggaran kami. Demikian Engkau telah mengampuni kami. Kasih dan pengampunan yang sudah kami terima ini membuat kami tidak punya alasan untuk tidak mengampuni orang-orang lain yang menyakiti hati kami. Karenanya Tuhan tolong kami untuk kami terus dapat setia
melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami. Mengampuni bukan perasaan, tetapi mengampuni adalah keputusan. Dan kami mau terus mengambil keputusan melepaskan pengampunan ini. Menyerahkan hal-hal yang tidak dapat kami kontrol ke dalam tangan-Mu. Let go and let God, membiarkan Tuhan menjadi Tuhan dan Raja yang menyembuhkan hati kami yang terluka. Biarlah ketika pada hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati, datang dengan segala ketidakberdayaan, jujur di hadapan Tuhan mengakui bahwa kami punya hati yang terluka, ada dendam, ada luka yang belum kami ampuni, yang belum kami lepaskan. Hari ini kami minta Roh Kudus, tolong kami, beri kami kekuatan untuk kami dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Ingatkan kami terus kepada Yesus yang tergantung di kayu salib. Keteladananmu yang sudah mengampuni kami. Hari ini kami mau terus mengikuti teladan Yesus. Melepaskan pengampunan dan kasih yang memampukan kami, kasih yang sudah kami terima, memberi kami kekuatan untuk kami dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau pulang dengan membawa hati yang baru, hati yang merdeka, kebenaran yang memerdekakan setiap kami, bahwa setiap kami sudah diampuni dan kami memiliki kasih karunia, kekuatan daripada Roh Kudus untuk mengampuni orang-orang lain yang telah melukai hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap hidup kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Datang kerajaan-Mu dan kehendak-Mu jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Dan setiap kita yang siap menjadi saksi Yesus melalui pengampunan, kita berkata amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami boleh datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah berbicara ke dalam hidup kami. Tuhan kami sadar Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni hidup kami. Gak ada alasan kami gak bisa belajar mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini untuk menolong kami. Memberikan kami kemampuan itu untuk melepaskan pengampunan. Sehingga hidup kami tidak terikat, sehingga hidup kami tidak terbeban. Bahkan hidup kami tidak menyimpan kepahitan. Kami bisa merdeka, bebas, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bebas untuk mengejar apa yang jadi rencana Tuhan dan panggilan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Kau sudah berbicara ke dalam hidup kami. Kami berdoa buat Pastor Tanlina, Tuhan Kau terus pakai hidupnya, pakai mulutnya Tuhan untuk berbicara, menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Untuk banyak orang hidupnya boleh dipulihkan, banyak orang hidupnya boleh berubah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Kami minta penyertaan Tuhan atas hidup kami. Sepanjang minggu ke depan berkat Tuhan melingkupi kami. Anugerah Tuhan terus menyertai kami. Dan sebelum kami berpisah Tuhan kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kami siap terima berkat yang berasal dari Tuhan. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing. Dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dan membawa berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat siang.